Selamat datang di channel Dia Aksara. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi kesendirian di umur 20. Karena kemarin saya bikin video tentang kesendirian di umur 20. Jadi kali ini kita akan bikin tentang bagaimana tepatnya saya menghadapi kesendirian di umur 20. Jadi yang pertama, cari hobi baru. Jadi dengan kita ada hobi baru, atau sebenarnya nggak usah hobi baru, nggak harus ya, tapi inti poinnya itu kegiatan baru. Jadi kita harus memaksakan diri untuk menyibukkan agar kita tidak punya waktu untuk berpikir, waktu untuk menyadari kalau kita sendiri. Jadi itu sangat membantu ya, ketika kita sibuk, ketika kita melakukan kegiatan, kita akan lupa gitu alasan-alasan kenapa kita sedih, kenapa kita galau. Jadi itu yang pertama, asalkan positif ya kegiatannya. Kalau negatif gak usah lah ya. Terus yang kedua, olahraga. Dengan olahraga kita jauh lebih sehat secara mental dan juga secara ini. Karena ada penelitian yang bilang kalau seseorang yang berolahraga, atau bagi siapapun yang berolahraga, itu akan mengurangi hormon stres. Itu akan mengeluarkan hormon stres. Jadi kalian bisa gunakan olahraga sebagai kegiatan di saat kalian lagi merasa sendiri. Dan yang ketiga, baca buku atau nonton film. Jadi manfaat dari baca buku atau nonton film itu agar kita semakin banyak referensi, agar kita bisa melihat dunia lain, sehingga kita punya alasan gitu, kenapa kita tidak harus berpikir bahwa kita itu sendiri. Ketika kita membaca buku, otak kita akan bekerja, akan mengolah kata per kata. Dan ketika kita menonton film, mata kita akan mengirim sinyal kepada otak kita, sehingga kita akan terus berpikir. Di saat sendiri itu kita mungkin akan teralihkan, atau kita tidak akan memikirkan hal buruk, melainkan memikirkan apa yang tadi kita baca, apa yang tadi kita tonton. Mungkin contohnya seperti kita lagi rebahan dan kita lihat ke atas sambil mikir, ternyata tadi yang jahat yang pakai kacamata, saya kira yang ini. Nah, jadi kita tidak lagi berpikir why me is alone, why don't like my friend. Jadi baca buku dan nonton film. Terus yang ke berapa ya? Keempat, ketiga.
itu traveling. Untuk yang punya uang lebih, kalian disarankan untuk traveling. Jangan takut kalian traveling sendiri. Jika kalian sudah besar 20 ke atas tuh, kalian nggak perlu takut ya untuk traveling sendiri. Banyak orang yang bilang kalau pergi kemana-mana kita harus bersama teman ataupun keluarga agar kita lebih selamat. Sometimes we need is alone. We need time just for me. So you don't need everyone. Okay. Kamu tidak butuh siapapun. Terkadang kita hanya butuh diri kita sendiri dan waktu. Jadi beri kesempatan pada diri kita, otak kita untuk menikmati kesendirian itu, tapi dengan cara mencari suasana baru. So, if you have much money, you just wake up from your bed and you pay ticket and you go everywhere. Jadi itu. Dan yang ke berapa ya? Dan yang ke 5, 6 itu kurangi bermain media sosial. Kurangi nonton video-video pendek. Karena itu akan merusak mood kita. Karena itu juga akan menyita waktu kita, dan ketika kita stop tidak nonton, kita akan merasa kesepian. Jadi lebih baik kita dari awal tidak main sosmed. Walaupun tidak bisa, tapi kurangi nonton video-video pendek. Kalian bisa nonton YouTube. Walaupun terasa berat sekali untuk menonton video panjang, tapi usahakan tonton sampai akhir. Karena kita kebiasaan ya nonton video-video pendek. Ya 10 detik kita skip, 10 detik kita skip. Bahkan kadang kita tanpa ada ekspresi kayak gini, seolah-olah kita secara otomatis tangan kita seperti ini, sehingga kita tidak sadar itu waktu kita terbuang begitu saja, dan tentu itu akan membuat kita akan semakin merasa sendiri. Jadi saya sarankan mending stop untuk main sosial media. Dan terakhir, kesimpulannya, jika ada yang nanya apakah normal ketika kita sendiri, ketika kita tidak punya everybody di usia 20-an, semua itu it's okay, sangat-sangat normal. Tapi yang menarik dari hal tersebut adalah bagaimana bagaimana kita bisa melewati masa-masa itu.
orang pasti mengalami hal tersebut, namun terkadang mereka punya privilege untuk lebih mudah mengatasi hal itu. Mungkin mereka punya uang lebih banyak sehingga masalah mereka lebih mudah diselesaikan. Bukan berarti yang tidak punya uang itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Semua orang di dunia ini sama, kaya, miskin, semuanya sama. Itu tergantung dari bagaimana kita memandang dunia atau sudut pandang kita terhadap keadaan kita. Walaupun kita kaya, tapi kita tidak memiliki ilmu yang cukup, sama saja. Tapi kalau kita miskin, mempunyai ilmu yang cukup, wah, kita akan bisa ngapa-ngapain. Kamu hanya butuh waktu dan juga proses. So, terakhir, mari kita selesaikan rubik ini dulu, baru kita selesai. Udah. Jadi buat teman-teman ya yang masih sendiri, tidak apa-apa, karena pada akhirnya kita akan sendiri. Pada akhirnya kita yang akan menanggung segala kehidupan kita. Percayalah, tidak sedikit orang yang peduli dengan hidup kita. Jadi jangan pernah bergantung atau jangan pernah menggantungkan nasib Anda kepada siapapun. Dan terakhir, terima kasih yang nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan remember me, don't trust anybody.